Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Putri Anzali Hasibuan. Saya dari jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 3, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, Cerdas Berintegritas. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih yang berjudul Ijtihad, yang dimana dosen pengampunya adalah ijtihad. Kata ijtihad mungkin untuk beberapa di antara kawan-kawan semua sudah pernah mendengar kata dari ijtihad. Mungkin juga udah pernah mempelajarinya, apalagi bagi kawan-kawan yang notabene-nya adalah alumni dari pesantren. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa teman-teman yang alumni dari SMA mungkin istilah kata ijtihad ini asing terdengar di telinga. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih itu ijtihad. Nah, saya akan mencoba menjelaskan mulai dari pengertian ijtihad, macam-macam ijtihad, lapangan ijtihad, dan hasil dari ijtihad itu sendiri. Baiklah, masuklah kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ijtihad. Secara etimologi atau secara bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan seluruh kekuatan atau segenap kekuatan yang kita punya. Sedangkan berdasarkan terminologi atau berdasarkan istilah, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengungkap kejelasan-kejelasan hukum Islam yang dimaksud untuk menjawab dan menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan hukum Islam. Menurut Imam Al-Syaukani dalam kitabnya yaitu Irsyad Al-Fuhuli memberikan definisi bahwa mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali secara istinbat. Nah, dalam definisi ini digunakan kata baz al-was'i menjelaskan bahwa ijtihad itu adalah usaha besar yang memerlukan pengerahan kemampuan. Hal ini berarti bila usaha ditempuh dengan tidak sepenuh hati, berarti itu usaha tersebut tidak dinamakan dengan ijtihad. Yang selanjutnya berdasarkan Ibnu Subki memberikan definisi untuk ijtihad, bahwasanya pengerahan kemampuan seseorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Nah, dengan penambahan kata faqih mengandung arti bahwa yang mengerahkan kemampuan dalam ijtihad ini bukanlah sembarang orang, akan tetapi orang yang telah mencapai derajat tertentu yang disebut faqih, karena hanya orang faqihlah yang dapat berbuat demikian. Usaha yang dilakukan orang awam yang tidak mempunyai kemampuan atau derajat tertentu, itu pengetahuan tentang faqih bukanlah disebut dengan ijtihad. Jadi
orang yang melakukan ijtihad ini atau yang disebut dengan mujtahid bukanlah orang sembarangan, akan tetapi orang yang punyai betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengerahkan kemampuannya sekaligus mempunyai kemampuan dalam hukum ijtihad. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam dari ijtihad. Dilihat dari karya ijtihad, dari dalil yang menjadi pedoman itu dibagi kepada 3 bagian lagi, yaitu yang pertama ijtihad bayani. Ijtihad bayani di sini adalah ijtihad yang menemukan hukum yang terkandung dalam nas namun bersifat dzanni atau belum pasti. Nah, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi pemakaiannya atau penunjukannya. Misalnya, ijtihad di sini hanya memberikan penjelasan hukum yang seperti dari dalil nas itu. Umpamanya menetapkan keharusan beriddah 3 kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan tidak adil dan dicampuri. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Yang artinya, istri-istri yang tertalak hendaknya beriddah 3 kali quru'. Dalam ayat itu memang disebutkan batas waktunya atau batas waktu iddah tersebut, yaitu 3 kali quru'. Namun batas waktu tersebut memiliki 2 pengertian yang berbeda. Bisa dia berarti suci, bisa juga dia berarti haid. Nah, jadi ijtihad menetapkan pengertian quru' dengan beberapa petunjuk atau qarinah yang ada. Nah, itulah disebut dengan ijtihad hayani. Yang kedua, yaitu ijtihad qiyas. Ijtihad qiyas ini yaitu ijtihad yang menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, baik secara qat'i maupun secara dzanni. Juga tidak ada jima' yang telah menetapkan hukum-hukumnya. Ijtihad dalam hal ini itu untuk menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa dengan merajuk pada suatu kejadian yang telah ada hukumnya. Dalam hal ini, mujtahid menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan kepada kejadian yang telah ada nasnya. Jadi semisalnya suatu kejadian itu tidak terdapat dalam dalil nas ataupun dzanninya, berarti seorang mujtahid tidak bisa menetapkan hukum. Yang ketiga, yaitu ijtihad istilahi. Dalam ijtihad ini menggali, menemukan dan merumuskan syar'i atau hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas.
baik secara qat'i maupun dhanni, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dalam nas yang ada. Juga belum diputuskan dalam ijma'. Dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ketiga ini hanyalah jiwa hukum syara yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam mendatangkan manfaat maupun menghilangkan mudarat. Yang selanjutnya yaitu Al-Syatibi membagi ijtihad kepada dua bagian. Pertama, ijtihad mukhtabar, dan yang kedua, ijtihad ghairu mukhtabar. Ijtihad mukhtabar yaitu ijtihad yang secara hukum dapat dipandang sebagai penemuan hukum, yaitu ijtihad yang dihasilkan oleh para pakar yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Sedangkan mukhtabar, maksudnya ijtihad ghairu mukhtabar, yaitu ijtihad yang secara hukum yang tidak dapat dipandang sebagai cara dalam menemukan hukum. Ijtihad dalam bentuk ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang awam atau orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad namun melakukan ijtihad. Nah, untuk itu dalam hal ini bukan disebut ijtihad karena tidak mempunyai syarat-syarat dalam melakukan ijtihad. Sebagaimana yang diketahui dalam kajian hukum Islam bahwa dalam pokok berijtihad adalah menggunakan Al-Quran dan Al-Sunnah dan Al-Ra'yu. Sementara Al-Ra'yu menurut Ibnu Qayyim Al-Lauziyah adalah suatu pandangan dan pemikiran yang timbul di hati Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya sampailah kita kepada penghujung pertemuan, detik-detik perpisahan. Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan kepada teman-teman semua, dan semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada saya pribadi dan kepada teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya serta share-nya kepada teman-teman semua. And satu pesan dari saya, janganlah pernah berhenti belajar ataupun bosan. Jika itu terjadi kepada kita semua, maka segerakanlah sholat
meminta kepada Sang Pemberi Rahmat agar kita kembali bersemangat. Oke, semangat kawan-kawan semua dalam menuntut ilmu, terutama kepada anak KPI di Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Okay, if we have time, we will to meet together in the next video. Okay, I'm Putri Anjali Hasibuan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.